Shalom. Kurang semangat. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menaikkan setiap pujian ibadah kita, saya undang abangnya untuk menghabiskan ibadah pada pagi hari ini. Ya, shalom semuanya, bangkit berdiri kita untuk kita segera mulai. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang telah memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, umur panjang, perlindungan, pertolongan-Mu, sehingga kami boleh saat ini ada di hadapan-Mu untuk datang memuji-Mu, menyembah-Mu, beribadah kepada-Mu. Saat ini kami habiskan ibadah kami. Biarlah penyertaan Tuhan, tuntunan dan kuasa-Mu Tuhan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami. Amin. Selamat kembali. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapak sepanjang malam hingga pada pagi hari ini Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami sampai saat ini Bapak. Bapak, sebelum kami akan mulai ibadah kami Tuhan, kiranya Bapak pengurapan-Mu turun kami di setiap kami Tuhan pagi ini Bapak. Kalau Tuhan Yesus yang menyertai ibadah ini Bapak, mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapak. Segala roh yang tidak berkuasa di hadapan-Mu Bapak yang mencoba mengganggu ibadah kami Tuhan, yang mau telah hancurkan patahkan semuanya Bapak hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus mengurapan-Mu Bapak yang terjadi depan ini Bapak. Kau juga percepat Tuhan langkah setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus yang akan bergereja pada pagi hari ini Bapak. Tibakan mereka di sini tanpa kurangan suatu apapun Bapak, sehingga kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan bersama-sama Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. lagi Tuhan, menaikkan setiap pujian kami di hadapan Bapa. Kami siap Tuhan untuk menari bersama Kau pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah setiap penyembahan kami Bapa. Kami mulai ibadah kami lebih lagi Bapa. Yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Shalom. Saya boleh menyanyi sering-sering kita mau angkat tangan bagi Tuhan pada pagi hari. Amin. Karena kita tiba saatnya kita di sini berkumpul dari sebelah sudah dimaksud. Amin. Haleluya. Keselamatan hanya bagi Allah yang duduk dan berhak. Hanya kami berkumpul bersama dari segala suku dan bangsa.
telah diselamatkan oleh kuasa darah anak domba. Dan pada pagi hari ini kita melihat setiap kesaksian Tuhan yang sangat luar biasa. Kita melihat iblis dikalahkan dan kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih akan hari kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Bapa, sebentar kami akan menyerahkan setiap kebenaran. Kiranya Bapa berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Dan biarlah Tuhan setiap firman yang ditaburkan Bapa dapat menjadi kekuatan dan rema dalam setiap kehidupan kami dari bebas dari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Kau yang memiliki setiap hati kami Bapa. Tidak ada satupun Tuhan yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Karena
karena Engkau Allah yang melihat setiap dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mempersilakan setiap hidup kami Tuhan pada pagi hari ini Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuh kami Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan
boleh ada di tempat ini, semuanya karena kemurahan, semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang minggu ini. Sehingga pada saat ini kami boleh naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami Tuhan akan belajar kebenaran firman. Kami mohonkan Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap ibadah kami, terlebih pemberitaan firman. Kalau saat ini ada jemaat-Mu yang menyaksikan siaran langsung dari rumah, terlebih yang hadir di tempat ini, biarlah urapan yang sama Tuhan boleh turun atas kami semua. Kami mohonkan juga pengampunan-Mu, melayakkan kami semua untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami, berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Oke. Shalom. Shalom. Gimana? Ada sukacita? Amin. Yang dari kampung sukacita? Haleluya. Oke, puji Tuhan ya. Selamat bergabung kembali yang dari kampung. Kalau ada jemaat yang baru juga yang boleh beribadah pagi hari ini, selamat bergabung. Inilah keluarga besar GGB Philadelphia yang unik dan lain daripada yang lain. Haleluya. Tapi kami ada sebagaimana adanya jemaat GGB Philadelphia, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini karena waktu terus berjalan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat yang sebenarnya pembahasannya ayat 4 sampai 5. Coba karena ini enggak banyak, saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ke 5. Begini firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat yang ke 1 sampai yang ke-5. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang tidak sedang berjuang, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini berbicara dengan 2 karakter. Ada seorang prajurit dan ada seorang olahragawan. Ini berbicara sebuah perjuangan, ya, perjuangan. Namanya sportivitas. Karena dari konteksnya kita tahu kita dipanggil untuk ikut menderita. Jadi saudaraku, di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita di posisi yang tidak sportif atau sportivitas, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan mental juara, bukan mental pemenang. Di mana bedanya, Pak? Mungkin saudara bertanya kan, pemenang sama juara kan sama-sama ingin meraih mahkota, meraih medali. Tapi mari kita cek, ada perbedaan di saudara. Di mana mental seorang pemenang dan di mana letaknya seorang juara. Yang pertama, kita belajar di poin yang keempat, pasal yang keempat ya, 2 Timotius. Karena pembahasan kita hanya 2, karena waktu sudah sampai.
Di poin yang keempat dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi saudaraku, dikatakan di sini, kalau seorang prajurit itu, kita tahu ya, kalau di kehidupan militer itu beda dengan kehidupan kita sehari-hari. Mereka sportivitasnya itu boleh dibilang harus paling utama. Ada aturan-aturan mereka yang benar-benar kita tidak boleh hindari, kita pungkiri ya. Mungkin di jemaat sini ya ada beberapa juga yang ada keluarga, baik itu polisi maupun tentara ya. Ada. Bahkan kadang mereka tidak peduli sama dengan keluarga, bukan nggak peduli sebenarnya. Tetapi karena tugas dan tanggung jawab tadi saudaraku, sportivitas itu sangat tinggi. Jadi saudaraku, kalau kita diperhadapkan dengan suatu kehidupan yang agak sukar, nah di sini menjadi tantangan. Di sini kelihatan kita sebagai pemenang atau sebagai juara. Saya terangkan sedikit ya. Kalau mental juara saudaraku, beda dengan mental seorang prajurit atau seorang pemenang. Kalau mental pemenang, tadi saya singgung sedikit, ya dia tidak peduli apapun resikonya, apapun tantangan. Tetapi kalau mental seorang juara, dia juga tidak memang peduli dengan orang lain. Karena dia tidak melakukan dengan sportivitas. Mungkin itu banyak kecurangan yang dilakukan. Itu saudara. Menyimak ya. Jadi supaya nanti tahu perbandingannya, nanti akan detail saya terangkan. Kita selesaikan satu persatu dulu. Kalau mental seorang pemenang itu saudaraku, resikonya mungkin kita bisa tidak dianggap. Iya dong. Karena kan apalagi di suku orang Batak ya. Sedikit aja ada urusan-urusan, misalnya ada istiadat, dia tidak mau bergabung, dibilang lah dia udah ikut aliran sesat lah, dia nggak peduli lagi dengan keluarga. Tetapi saudaraku bukan begitu. Karena kita tidak pernah memikirkan, kita tidak pernah membayangkan bahwa seorang prajurit itu tanggung jawab saudaraku bukan pada hanya kesatuannya saja, tetapi dia juga bertanggung jawab kalau dia di Indonesia ini atas negaranya sendiri. Itu kalau seorang mental prajurit, seorang pemenang. Kita pun di dalam Tuhan saudara, apapun tantangan yang boleh kita hadapi di masa-masa mulai transisi ini ya, sudah mau masuk normal. Selama kita pandemi, banyak tantangan hal-hal yang kita tidak kadang nggak masuk akal. Tetapi itu Tuhan mampukan kita jalan. Jadi saudaraku, kalau kita kembali ke mental juara, maka kita tidak kelihatan. Benarkah kita anak Tuhan menjadi anak Tuhan yang pemenang? Ataukah kita hanya anak Tuhan simpatisan? Iya dong. Saya ada memimpin sebuah organisasi juga dari kampung. Saya sangat tegas katakan, yang ikut di grup ini kalau cuma sekedar simpatisan, akhir April akan saya keluarkan. Tetapi kalau yang ikut di grup ini mau bergotong royong, peduli dengan orang lain dan peduli dengan dirinya sendiri, akan kita lanjutkan. Artinya saudara, di dalam unity kita, ya, kita kan memakai istilah together weekend ya kan, kebersamaan. Di dalam kebersamaan kita, kalau kita memakai sifat-sifat juara, maka yang lain bisa tertindas saudara. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena kita tidak memperdulikan apa itu kepentingan orang lain. Mungkin kita lebih dekat lagi, lebih baik menindas. Artinya tidak ada ketidaknyamanan di sini. Itu mental prajurit juara. Tapi kalau dia mental prajurit, dia akan peduli dengan kehidupan bahkan perasaan orang lain. Contoh, kalau di kesatuan mereka ada yang terluka misalnya di medan tempur, mereka itu perlindungan itu sangat kuat saudaraku.
dia untuk menyelamatkan nyawa temannya ini, mereka juga pasang itu kan, pasang persenjataan yang lengkap. Jika diputarin, diapain, bahkan mereka bisa dibawa lewat helikopter kalau itu tidak bisa dijangkau. Contoh di luar negeri ya, yang paling ekstrimnya, mereka itu kepeduliannya bukan hanya kepada manusia, binatang. Kadang kalau kita bandingkan kita di Indonesia, binatang saja kadang lebih berharga dibanding manusia. Kalau menurut ukuran Indonesia ya, coba kalau binatang, nggak usah jauh-jauh lah, kucing jatuh ke dalam lubang, itu bisa satu batalion itu diturunin buat nyelamatin satu kucing doang. Tetapi kalau kita di Indonesia, biarin kucing ini. Nah, saudara, itu kalau mental juara. Tapi kalau mental pemenang, saudara, sedikit permasalahan aja di dalam setiap kehidupan sesamanya, dia akan peduli dan memperhatikan. Ngerti ya? Nah, sekarang kita masuk ke mental juara. Mental juara tadi saya singgung sedikit. Dia untuk meraih mahkota. Oh, apalagi dia udah kompetisi, sudah luar negeri, internasional ya. Banyak saudaraku, saya senang olahraga kebetulan. Banyak hal-hal yang dia lakukan yang tidak sesuai dengan aturan yang dikatakan di dalam firman ini tadi, saudara. Saya bacakan ayat yang kelima ya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Dia, saudaraku, untuk menikmati suatu trofi, kalau seorang mental olahraga ya, dia juga kalau aturan-aturan itu kan sering juga diabaikan kan. Kita mungkin kalau dia wasit, dia disogok atau dia apa, yang penting dia juara walaupun itu jalannya tidak benar. Artinya ada ketidaknyamanan di dalamnya. Jadi saudara ya, jadi perbandingan mental pemenang dengan mental juara ya. Jadi memang sama-sama memiliki tujuannya, ingin menikmati mahkota, memiliki mahkota. Tetapi perbandingannya hanya karena perbuatan. Nah, jadi saudara jelas ya. Jadi di dalam setiap kehidupan kita berorganisasi, terlebih kita di gereja. Minggu yang lalu juga saya lihat Pak Gembala sudah hampir naik darah ya Pak ya. Itu saudaraku menyangkut kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Jadi firman Tuhan itu yang disampaikan kemarin itu bukan memarahi kita, itu memotivasi kita supaya pola pikir kita, marilah kita pakai pola pikir menjadi orang anak-anak Tuhan pemenang ya. Jangan mental juara. Kalau mental juara, saya sudah terangkan, dia bermacam-macam cara dia lakukan untuk menjegal orang lain supaya dia tidak bisa maju. Itu intinya. Jadi banyak kecurangan-kecurangan yang dia lakukan. Ya nggak usah jauh-jauh lah yang kerja di kantor ya. Ada yang istilahnya carmuk ya, cari muka. Kalau istri saya cerita kadang, justru istri saya kalau ada bosnya dia tidur. Tapi giliran yang lain, kalau ada bosnya baru bekerja, nggak ada bosnya dia tidur. Kebalikannya saudara. Artinya apa? Dia ingin hidupnya dia lebih daripada orang lain, atau posisi yang dia ingini, tapi mengorbankan orang lain. Kan itu maksudnya kan? Jadi kalau Pak Jon selama ini bicara kita menaikin tangga, kita jangan kita naikin tangga langsung ke urutan nomor 2, tapi di bawah kita taruh orang lain buat pijakan kita menjadi nomor 1. Bukan begitu. Jadi di dalam setiap kehidupan kita ini kita harus berimbang. Nah, jangan pula nggak tahu ini gembala kami, nggak tahu ini dewan gembala. Jadi jemaat pun ya kan masih ikut-ikut. Saya kan yang penting saya yang dapat, dia mah masa bodoh. Nah itu sudah mental juara begitu. Mungkin dulu ya waktu masih zaman banyak angkot di Kalimalang ya, bisa berantem saudara. Gara-gara sewa satu, ongkosnya cuma 1.000 perak. Disalip kan, ya kan sakit hati. Enak aja katanya, maksud yang di depan ini, di belakang kan karena dia lihat, wah ini peluang ini, langsung disalip. Nah kalau yang udah di depan tadi, maksud dia kan antri kan,
Ya udahlah, itu jatah gua, itu kan rezeki gua, gitu ya. Lalu disalib. Itu nanti sampai ke pangkalan, saudaraku, itu nggak berakhir. Bahkan bisa sampai bunuh-bunuhan. Ya, nggak usah jauh-jauh ya, di Alkitab ada ya. Esau melakukan apa? Gitu. Itu semuanya karena kecemburuan, saudara. Jadi jemaat GKI Philadelphia, kecemburuannya dibuang ya? Nggak ada ya? Nggak ada di sini ya? Di luar banyak. Sungguh, saudaraku, karena unsur kecemburuan ini, banyak kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya kita datang ke gereja, merasa kehidupan kita hampa. Kita datang ke gereja, merasa kehidupan kita sia-sia. Karena prinsip, saudaraku, salah. Kalau prinsip kita benar-benar yang saya katakan tadi di awal, kita memiliki kasih yang daripada Tuhan untuk menjalin hubungan kita, persatuan kita menjadi kuat, maka terjadilah unity together we can. Ya, kita banyak grup ya, pembacaan kitab, ada yang 3 pasal, ada yang 5 pasal, bahkan kita juga ada kaum wanita, bahkan ada mesbah doa. Sebenarnya paling inti di mesbah doa inilah unity kita sebenarnya yang dibutuhkan. Kenapa? Karena disinilah kita butuh yang namanya kesatuan roh. Tetapi seberapa orang yang peduli setiap hari Sabtu? Ayo ngaku aja, gak usah malu-malu, kita sama-sama keluarga kok, orang together weekend ya. Gak usah malu-malu, akuin aja. Sesibuk apakah kita dari jam 6 sampai jam 7? Itu menjadi pertanyaan. Jadi jangan kita minta gedung gereja kalau pondasi kita belum kuat. Kita menginginkan selama ini doa terus untuk ada gedung gereja permanen lagi. Ngontrak aja duitnya kurang, gimana mau permanen? Berarti ada yang salah kan? Mental kita mental apa ya? Mental juara, bukan mental pemenang. Apalagi yang nyumbang agak gedean dikit, ya kan? Gua kan udah banyak. Ini yang suka ngatur-ngatur gereja begini. Saya pengalaman di gereja tempat itu. Karena merasa punya perusahaan, duit yang dia sumbangkan ke gereja paling banyak, akhirnya timbul mental juara tadi. Dia pikir, duit gua udah banyak ini, atur-atur pendeta kan. Kalau bisa pendeta diatur, kalau yang enggak, nah lo mau kemana lo? Sakit hati kan? Pindah. Tempat lain begitu juga, pindah. Sampai mati Tuhan panggil. Nggak ada penetapan, nggak ada pendirian. Berarti tidak masuk kategori pemenang. Tapi kalau pemenang tadi, saudaraku, yang dikatakan prajurit tadi, yang penting Tuhan senang. Yang penting kan komandannya senang. Apapun resiko yang dia lewati, nggak peduli dia. Kita juga seperti itu, saudara. Yang penting Tuhan senang. Jangan Pak Gembala yang senang, jangan Dewan Gembala yang senang. Kita manusia biasa. Kita kan menyukakan Tuhan, senangkan Tuhan dengan cara perbuatan dan kebaikan. Saudaraku, agak gerah ya? Apa AC-nya kurang dingin? Enggak, mungkin banyak yang gak terima, saudaraku. Tapi ini firman Tuhan, saya mau ngomong apa lagi? Kalau firman Tuhan itu katakan, ya sampaikan, ya saya sampaikan. Ini juga berlaku buat saya, bukan buat saudara saja. Jadi kalau gerah firmannya hari ini, ya udah kita nikmatin aja. Orang kita mental prajurit ya kan? Kan kita kan namanya Laskar Kristus. Masa iya Laskar Kristus cemen ya kan? Gak ada itu. Apalagi orang Batak. Waduh. Ya saya bukan mainin suku saya ya. Enggak. Tapi kami saudaraku yang jauh dari Sumatera ini, kita rata-rata datang ke Jakarta ini modal dengkul, saudaraku. Tapi kita berjuang di ibu kota ini untuk mencapai tujuan kita. Nah, itu hebat ya kan? Hebat. Sampai saat ini saya berjuang, saudara. Mungkin ini satu-satunya pendeta jadi kuli bangunan. Nih.
Ini orangnya masih hidup, bicara lagi saat ini. Jadi saudara, kalau kita mencapai kita tujuan itu, jangan selalu menyalahkan Tuhan. Apa yang ada di depan mata kita lakukan, kita nikmati. Ini saudaraku ajaib. Ya puji Tuhan lah, lumayan nanti kan 2 minggu ini saya bisa menikmati berkat Tuhan, walaupun mencucurkan keringat ya kan. Tapi saya senang saudara. Kenapa saya senang? Karena baru 1 jam saya berdoa minta pembaharuan, langsung ditelepon, dadakan. Langsung saya pergi ke Rawalumbu. Ini udah ada job lagi, doakan saudara supaya saya kuat. Karena udah usianya udah mulai enggak, udah 50, ntar lagi. Makanya siap-siap aja bikin kado ya. Iya dong. Nanti kita mau berduet sama Bu Gembala. Karena kami kebetulan persis saudara. Jadi kemarin pernah Bu Gembala, kenapa ya? Nama kita di awal namanya Sam katanya. Ya kan? Kalau beliau kan namanya Samrida. Kalau nama kan Samukti. Bulannya Agustus lagi. Cuman selisih tanggal. Duluan dikit saya. Jadi tuan saya Bu ya. Gelawang. Ya. Jadi mungkin Pak John saya nggak bisa. Soalnya Pak John lebih tua. Ya. Jadi begitu saudara. Jadi jangan pernah mengeluh apapun menjadi tantangan di sekitar kita, di dalam setiap kita. Percaya di setiap apa yang kita serukan, kalau kita benar-benar tulus dengan ikhlas ya, kita pakai mental pemenang, maka semuanya Tuhan turut bekerja. Percaya saja di dalam setiap kehidupan kita, berbuat saja, lakukan saja apa yang menurut Tuhan baik, itu kita kerjakan ya. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Saya akhiri dengan cuplikan, ada video yang dikirim dari Pak Nanang ya. Terima kasih. Saya juga bersyukur kemarin itu dapat motivasi juga kita saudaraku. Nah, saya mungkin di Pria Sejati adanya soalnya. Jadi enggak di grup besar ya. Jadi kata-kata ini sangat membangun kita saudaraku. Sesuai apa yang kita bahas pagi hari ini. Ini sebagai khotbah penutup saya ya. Tepatnya pada 2 Desember tahun 2012 silam. Namun, spirit dari pria yang memiliki hati dan jiwa besar itu masih menjadi cerita yang melegenda sampai saat ini. Ya, pria itu bernama Ivan Fernandez. Sampai saat ini, apa yang dia lakukan masih terngiang dan tidak pernah lekang oleh waktu. Kejadian ini terjadi ketika pagelaran lari maraton yang diikuti oleh para pelari maraton di berbagai bangsa dan juga diikuti oleh pria berkebangsaan Spanyol Ivan Fernandez dan juga Abel Mutai, pelari berkebangsaan Kenya. Pada saat itu, Mutai melesat lumayan jauh dari Fernandez. Akan tetapi, sesaat sebelum melangkah ke garis finish, Mutai tiba-tiba berhenti. Dia mengira telah berhasil menyelesaikan perlombaan. Padahal masih berjarak kurang lebih 10 meter garis finish di depannya. Atlet Spanyol Ivan Fernandez yang berada tepat di belakangnya menyadari apa yang sedang terjadi. Dia menyadari bahwa Mutai lagi kebingungan dalam melihat garis finish. Ivan berteriak kepada pelari Kenya tersebut untuk terus berlari. Akan tetapi, karena Mutai yang berkebangsaan Kenya tidak mengerti apa yang diucapkan Fernandez tersebut, akhirnya dia cuma bingung. Pada saat itu, Ivan langsung menghampiri Mutai. Kemudian, apa yang terjadi? Ivan Fernandez malah mendorongnya sampai ke garis finish. Ivan Fernandez berlari tepat di belakang Mutai dan membiarkan Mutai memenangkan kejuaraan lari tersebut. Kemudian, sontak orang-orang yang melihat kejadian tersebut dibuat terkejut oleh sikap Ivan Fernandez yang menggiring dan membiarkan lawan tandingnya itu menang. Seorang jurnalis berkata kepada Ivan, "Mengapa Anda melakukan itu?" Ivan menjawab, "Impian saya adalah suatu hari nanti kita dapat hidup bersama dan memiliki moral yang baik dalam masyarakat." Jurnalis itu bersikeras, "Tapi mengapa Anda membiarkan orang Kenya itu menang?"
Ivan menjawab, "Saya tidak membiarkan dia menang. Memang dia sudah pasti akan menang." Jurnalis itu bersikeras lagi, "Tapi Anda bisa menang jika Anda tidak membantunya." Ivan Fernandez memandang dan menjawab, "Tapi, apa manfaatnya dari kemenangan saya? Apa kehormatan dari medali itu? Apa yang akan ibu saya pikirkan dan katakan tentang itu kepada saya?" Sebuah pertanyaan yang sangat menusuk hati dari seorang pria yang berjiwa besar menutup kisah ini. Banyak pesan moral yang terdapat dalam kisah tersebut. Salah satunya, kemenangan itu bukan hanya cuma sekedar medali. Ivan Fernandez mengajarkan kepada kita tentang sebuah nilai luhur yang mulai hilang dalam masyarakat kita, yaitu kemenangan yang sebenarnya adalah kemenangan melawan ego dan ambisi. Lebih dari itu, kemenangan adalah tentang bagaimana seseorang yang bisa terbebas dari kemunafikan yang membelenggunya, sehingga dapat meraih hati dan jiwa yang besar. Sportivitas adalah mutiara tiada tara. Kemenangan hakiki adalah keteguhan kepada nilai sportivitas, walaupun ada kesempatan terbuka dan orang tidak terlalu menyoalkan sikap itu. Betapa hebat ibu dari Ivan Fernandez yang menanamkan sportivitas hingga di posisi yang bisa saja orang lain memaklumi jika Ivan mengambil kesempatan itu dan tidak mempedulikan ambil mutai. Ibunya lah yang menjadi alasannya untuk tetap menjadi orang baik. Majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tanpa menjatuhkan orang lain, menjadi baiklah tanpa menjelekkan orang lain, menjadi besarlah tanpa menyalahkan orang lain, dan berbahagialah tanpa menyakiti orang lain. Untuk menjadi yang terbaik, tidak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak yang lain. Cukup melakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarlah waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Permata akan tetap bersinar meskipun terpendam dalam lumpur yang gelap dan pekat. Ada nilai yang lebih tinggi dari sebuah kemenangan, yaitu kehormatan. Terima kasih Ivan Fernandez Anaya. Begitu juga dengan ibu. Saudara, luar biasa ya. Jadi kita pertahankan together weekend kita. Kita semakin kuat, kita semakin solid, dan kehidupan kita juga semakin dibaharui oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti musik. Kita berdoa karena waktu juga. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami sudah disegarkan kembali oleh kebaikan-kebaikan dan kemurahan-Mu. Atas anugerah yang boleh Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kalau sampai saat ini kami masih boleh Tuhan pakai di muka bumi ini menjadi alat dan saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Terima kasih, materaikan firman-Mu Tuhan yang sudah sampai kepada kami semua. Yang Tuhan boleh dimampukan untuk boleh melakukannya di dalam kesempurnaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam pengumuman kita, saya persilakan kepada kaum wanita yang akan memberikan satu persembahan pujian. Wanita maju. Ya. Oh, Bulina. Saya lihat. Ayo Bulina, ini lagu yang itu. Ya, kita nyanyi. Ibu-ibu boleh maju ke depan. Ini satu renungkan. Ayo Ibu. Yuk, ibu-ibu boleh maju ke depan. Ayo ibu.
Iya, lagunya Cinta Sejati saat ku renungkan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Itulah pujian ibu-ibu. Nanti minggu depan pemuda remaja. Ya, minggu depan. Nanti minggu depannya baru tunas remaja. Haleluya. Saudara, gak kebetulan persis hari ini HWA-nya kami dengan Bapak Gembala. Saya juga berpikir kenapa persis hari ini. Kami bersyukur, saya persilakan Bapak Gembala boleh maju ke depan. Kami akan naikkan pujian yang kami nyanyikan 23 tahun yang lalu di altar, saudara. Ya, sesudah kami menerima pemberkatan pernikahan kudus saat itu, kami naikkan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Saudara, ketika bangun tadi malam mau tunggu tengah malam gak kuat lagi, dia sudah mesbah ngantuk. Kita tidur, bangun di pagi hari, saudara rasakan. Saya hanya minta kepada Tuhan supaya keluarga
keluarga kami, keluarga yang melayani Tuhan. Kebetulan anak kami lagi di Bandung saat ini, Yohanes. Ya, saya punya putra 2, satu namanya Yohanes, yang kedua yang pemain drum. Ya, kami bersyukur. Saya hanya minta kado kepada Tuhan. Tuhan, di samping kesehatan ya, saya minta supaya seisi keluargaku melayani Tuhan, karena itu panggilan tertinggi di dalam hidup saudara. Ketika dulu kami saya dinyatakan positif hamil, saya katakan anak kami Yohanes, dia akan menjadi hamba Tuhan. Ketika saya positif hamil, Pak John langsung bilang, namamu Yohanes, kamu akan menjadi hamba Tuhan. Saudara, itu yang kami minta saat ini, walaupun sepertinya jauh gitu, karena dia maksudnya mau kerja, mau ini gitu ya. Tapi kami terus berdoa, kita minta yang terbaik. Kan bukan harus jadi pendeta baru melayani ya. Kalaupun dia seorang nanti pengusaha atau apa, kerinduan kami dia tetap dia bisa melayani Tuhan, itu kerinduan kami. Kami akan naikkan satu pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Ini kami nyanyikan 23 tahun yang lalu. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini jadi biji matamu, dengan apa
dua skenario. Saya nggak tahu kalau akan begini jadinya. Tapi terimalah cinta kami. Selamat memasuki tahun yang ke-23 ya. Secara usia pernikahan kami lebih tua karena kami di tahun ini sudah ke-27. Tahun ini kami 27, Bapak Ibu Gembala ke-23. Secara usia perkawinan adik kami dalam pengembalaan Bapak Ibu Gembala kakak kami. Dialah terus selalu menjadi berkat, menjadi teladan bagi keluarga besar GGP Philadelphia khususnya. Semakin lebih lagi keluarga ini diberkati Tuhan dan semua dijamin oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya buat Bapak Ibu Gembala kita. Kita semua bangun berdiri dulu. Oh ya, nanti habis kita berdoa, mau kasih dulu. Mari sekolah minggu maju ke depan. Inilah anak sekolah minggu GGP Philadelphia yang akan hadir Bapak Ibu Gembala mengucapkan selamat. Ya, siapa yang mau ngomong selamat itu? Selamat ulang tahun, Kak. Ayo, selamat ulang tahun. Kita mau nyanyi buat Bapak Ibu Gembala ya. Ayo, Kak. Ayo, katanya mau nyanyi dulu, Ri. Katanya mau nyanyi. Selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun pernikahan kamu. Ya, mari jemaat Tuhan kita semua berdiri, kita akan berdoa untuk hambanya. Biarlah penyertaan Tuhan semakin sempurna atas keluarga Bapak Ibu Gembala. Haleluya, Bapak, kami menyatukan hati kami pada siang hari ini. Karena berkat kasih anugerah Tuhan, Bapak Ibu Gembala, kami boleh memasuki di dalam bahtera pernikahan yang ke-23. Kami bersyukur buat penyertaan yang ajaib dan sangat sempurna. Biarlah ke depan Bapak Ibu Gembala boleh menjadi teladan keluarga ini semakin diberkati dengan cintamu, dengan anugerahmu, dengan passionmu, dengan otoritas dan wibawa ilahi. Biarlah Tuhan Bapak Ibu Gembala semakin menggenggam erat, melangkah bersama dengan Engkau, dengan kedua anaknya. Keluarga ini benar menjadi teladan bagi seluruh keluarga besar jemaat GGP Philadelphia pada khususnya, dan juga seluruh setiap orang yang mengikuti ibadah online baik mesbah doa malam maupun ibadah raya setiap hari minggu. Biarlah Tuhan Kau pakai keluarga ini dengan cara-Mu yang ajaib. Kau yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya, Engkau yang menjamin hidupnya, Engkau yang akan terus mengarahkan, bahkan Engkau yang berjalan di depan kedua hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu ini dengan tepat membawa jemaat GGP Philadelphia dalam ketepatan dan perkenanan Bapa, dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan keluarga Bapak Ibu Gembala lebih dan lebih lagi. Genggam keluarga ini, jangan pernah lepaskan. Biarlah kasih anugerah yang daripada Tuhan Yesus yang menyertai keluarga ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Widada, Ibu Mardiana, terima kasih untuk semua anak-anak itu yang dikasih. Ya, kami dapat kado. Buka kadonya, buka kadonya. Lagi mana-mana.
perpuluhan. Ibadah minggu depan tetap di tempat ini jam 7.30 sampai jam 8.30. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, minggu ini adalah minggu kedua. Minggu kedua untuk amplop coklat akan dialokasikan ke diakonia. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, misi ataupun yang lainnya bisa dimasukkan ke dalam amplop biru. Bagi jemaat yang terbeban untuk memberikan persembahan, persepuluhan dan lain-lain dapat ditransfer juga ke rekening Bank BCA atas nama Mindayanti dengan nomor 230135942 dengan Bank BCA atas nama Windayanti dengan nomor 230135942 atau bisa juga dikirim ke rekening Bank Mandiri atas nama Gereja Gerakan Pentakosta Philadelphia dengan nomor 1670003108510. Bank Mandiri atas nama Gereja Gerakan Pentakosta Philadelphia dengan nomor 1670003108510. Bukti transfer dapat dikirim ke WhatsApp dengan nomor 0813-8733-0000. Bukti transfer dapat dikirim ke WhatsApp dengan nomor 0813-8733-0000. Bagi Bapak Ibu yang belum follow, subscribe ataupun komen di media sosial GGP Philadelphia, bagi Bapak Ibu bisa untuk follow Facebook, Instagram, TikTok GGP Philadelphia dan YouTube GGP Philadelphia. Nah, kalau sudah di follow jangan lupa untuk di like, comment, share dan subscribe supaya selalu ada notifikasi setiap ada upload konten barunya. Selanjutnya info kegiatan gereja selama sepekan. Mesbah doa Jemaat Philadelphia dilakukan setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Mesbah doa malam GGP Philadelphia dilakukan setiap hari jam 8 malam live di Facebook GGP Philadelphia. Ibadah pemuda Unstoppable Generation dilakukan setiap hari Sabtu secara online jam 6 sore. Bagi pemuda yang merasa masih muda, untuk hari Sabtu untuk lebih bangkit lagi karena Saya hadir. tiap hari Sabtu itu yang hadir totalnya hanya kita aja. Padahal kalau bisa dibilang pemuda itu banyak. Tapi kan masa harus diingetin mulu, kan udah tahu, kan udah dewasa. Gak harus selalu diingetin. Yang masuk di grup bisa dilihat di situ selalu ada notifikasinya, setiap hari Sabtu selalu diingatkan. Ibadah GGP, ibadah Unstoppable Generation setiap jam 6 sore. Selanjutnya ibadah kaum wanita idaman Kristus setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai jam 5 sore dilakukan secara online. Ibadah kaum pria sejati idaman Kristus setiap hari Minggu jam 6 sore sampai jam 8 malam dilakukan secara online. Dan ibadah tunas remaja setiap hari Senin jam 6 sore. Jangan mau kalah pemuda, sore tunas remaja ikut banyak banget nih. Selanjutnya untuk laporan keuangan dan pembangunan mungkin bisa dilanjut. Gembala, pengerja dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Emor Barnabas. Ya. Kadonya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kejayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam. Iya, perhatian bahwa kita ini hari Jumat Agung. Kita tetap ada ibadah, namun jamnya nanti kami akan sampaikan lewat grup. Ya, Tuhan berkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu bangkit berdiri. Yesus
mari jemaat Tuhan kita bersepakat di hadapan Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang lebih besar dari segalanya, yang terus menyampaikan setiap pesan-Mu dengan tepat bagi kami. Tuhan, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau berikan roh pengertian bagi setiap kami yang mendengarkan. Biarlah kami boleh memiliki mental pemenang yang terus ada berjalan bersama dengan Engkau, karena Engkau yang sudah berjalan di depan kami dan Engkau yang menuntun setiap kami. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Bapak Pendeta Samudin Marbun, kami melepaskan berkat untuk hamba-Mu. Biarlah kasih anugerah Tuhan mengalir atas hamba-Mu. Singkapkan pewahyuan yang baru. Biar apa yang Dia sampaikan dan dimanapun hamba-Mu berada boleh menjadi berkat. Nama-Mu dipermuliakan, banyak jiwa boleh dituai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati istri, bahkan ketujuh anaknya, bahkan cucu dan mantunya. Biarlah Engkau yang menjamin keluarga ini. Kau yang menjamin kehidupan semua persoalan. Engkaulah jawaban atas hidupnya. Terima kasih, kami juga bersyukur buat Bapak Ibu Gembala yang sudah Engkau tetapkan di tempat ini. Bapak Pendeta John beserta Ibu, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, berikan jaminan atas keluarga ini, hikmat, marifat, otoritas, kuasa wibawa ilahi turun atas hamba-Mu untuk boleh membawa jemaat Tuhan dalam ketepatan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarga ini dengan campur tangan-Mu yang ajaib. Kami juga berdoa untuk keluarga Dewan Gembala Tuhan, keluarga Bapak Widada juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami Dewan Gembala boleh berjalan seiring sedera bersama dengan Engkau. Ajari kami mengerti perasaan-Mu, ajari kami sedera dengan detak jantung-Mu Tuhan. Bahkan nafas kami satu nafas dengan Engkau, sehingga tidak ada satupun kami yang lebih cepat ataupun lebih lambat dalam kami melangkah, tapi kami ada bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat jemaat Tuhan yang setia mengikuti ibadah, baik yang secara onsite maupun online. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini hamba-Mu Ibu Lina dari Cimahi juga boleh bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Kami bersyukur atas kerinduan hamba-Mu untuk mengejar hadirat-Mu. Engkau yang memberikan jawaban, Engkau yang sudah memulihkan, memberikan kesehatan sempurna atas hamba-Mu. Kami percaya sudah tidak ada lagi kuasa sakit penyakit dalam hidupnya, karena Engkau yang sudah membebaskan, Engkau yang sudah melepaskan. Hari ini kemerdekaan diterima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kembali ke Cimahi dengan campur tangan dan kasih anugerah Tuhan yang terus menyertai hidupnya. Semakin hari semakin bergelora. Engkau pakai hamba-Mu dengan dahsyat Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu kemanapun hamba-Mu pergi, Engkau boleh menyertai setiap firman-Mu nyata dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan buat jemaat Tuhan, keluarga Ibu Teresia yang sudah Kau antarkan dari Medan sampai dengan tempat ini kembali bertumbuh dengan kami, keluarga besar GGP Philadelphia. Kami bersyukur apapun Tuhan keadaan keluarga, kami percaya Engkau yang menjamin, Engkau yang mengatur, semua baik dan semua baik. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan ke keluarga Bapak Sahaka ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat ibadah yang boleh berjalan dengan luar biasa baik. Engkau memperbesar kapasitas hamba-hamba-Mu yang ada di mesbah-Mu pada pagi hari ini. Biar ini boleh menjadi jumpa yang menyenangkan hati Tuhan, dan mereka boleh terus semakin hari mencintai Engkau lebih dari segalanya. Setiap pujian penyembahan dinaikkan menjadikan satu penyembahan yang sulai dari roh dan jiwanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pemilik tempat ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati keluarga daripada Ibu Frili Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang terus menuntun keluarga besarnya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan di tempat ini. Kami memberkati RT RW di tempat ini. Kami memberkati tetangga di tempat ini, kiri kanan depan belakang. Ketika ada pujian penyembahan dinaikkan, maka ada aliran-aliran damai sejahtera yang dari surga mengalir atas setiap mereka. Mereka mengalami Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan. Ada satu kehidupan yang baru yang mengubahkan cara pola pikir mereka. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk Bekasi menjadi bed kasih, kota kasih-Mu di mana Engkau alirkan damai sejahtera atas kota ini. Biarlah setiap anak-anak Tuhan yang di bed kasih boleh terus berseru kepada Tuhan, karena kesejahteraan kota dan kesejahteraan kami juga. Dan kami melepaskan berkat atas bed kasih. Bed kasih dipenuhi dengan kemakmuran, kedamaian, keamanan yang daripada Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami minta keamanan yang sempurna atas bangsa ini. Kami tahan setiap roh anarkis Tuhan yang menembus atas bangsa ini. Kami batalkan setiap rancangan-rancangan iblis yang bukan daripada Tuhan. Kami batalkan perjanjian apapun dalam nama Yesus. Setiap penguasa darat, laut, udara yang mencoba-coba mengintervensi Indonesia, kami berkatakan saat ini kami batalkan setiap siasat iblis. Kami berkatakan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia penuh dengan kabut Tuhan, Indonesia penuh dengan pemulihan yang daripada Tuhan. Ada kesembuhan
Indonesia, kesembuhan ekonomi, kesembuhan jiwa-jiwa, kesembuhan terhadap pertobatan jiwa yang luar biasa. Engkau melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Purworejo. Ada jaminan Tuhan yang terjadi atas Indonesia. Kami menyerahkan pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi beserta dan stafnya. Apapun yang sedang terjadi atas bangsa ini, kami percaya Engkau sudah memberikan hikmat atas pemimpin bangsa ini, memberikan kekuatan kesehatan kepada pemimpin bangsa ini. Biarlah setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang daripada Tuhan. Karena kami percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Semua akan terjadi tepat pada waktunya. Dan kami boleh melihat, kami boleh menikmati Allah kami yang hidup, Yesus Kristus namanya. Setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Indonesia akan jadi berkat atas bangsa-bangsa di muka bumi ini. Dan semua orang akan melihat bahwa kemuliaan atau pintu gerbang timur akan segera terbuka. Dan kemuliaan-Mu muncul atas Indonesia. Terang-Mu terbit atas Indonesia. Dan kami boleh menikmati Tuhan. Karena Engkau sedang mengadakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Dan kami boleh melihat Engkau Yesus menggerakkan setiap kami. Mari Tuhan Yesus, kami secara khusus juga berdoa untuk pemuda gereja Gerakan Pentakosta Philadelphia. Tuhan, mari bangkitkan generasi-Mu di tempat ini. Generasi unstoppable generation ini boleh bangkit dalam nama Yesus. Setiap kuasa yang mencoba-coba mengganggu pemikiran, pola pikir, saat ini kami sepakat untuk patahkan dan hancurkan kuasa ini dalam nama Yesus. Kami lepaskan api Pentakosta yang menyala, api Pentakosta yang menyambar setiap hati anak muda untuk boleh berubah karena kuasa firman Tuhan. Karena mereka rindu lapar dan harus berikan kelaparan dan kehausan yang amat sangat luar memuji menyembah Engkau, bahkan untuk membaca firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang sanggup mengajar, firman-Mu yang sanggup memperlihatkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, bahkan membawa setiap kami dari ke dalam jalan kebenaran. Biarlah Tuhan firman-Mu tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar Tuhan kami akan pulang, kami memberkati keluarga demi keluarga. Kau berkati suami istri, Kau berkati hubungan anak dan orang tua, Kau berkati hubungan anak dan menantu, semuanya diberkati di dalam nama Yesus. Setiap roh pemecah belah dalam keluarga kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Hanya kedaulatan Tuhan yang berlaku atas keluarga demi keluarga. Kau memberkati setiap pekerjaan umat-Mu, Kau memberkati setiap turi umat-Mu, Kau memberkati setiap keluar masuk umat-Mu kemanapun mereka pergi. Engkau yang menjamin hidup umat-Mu Tuhan. Tidak ada mereka yang mengalami kekurangan. Semua jemaat Tuhan mengalami berkelimpahan karena mereka mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka janji-Mu semuanya akan Kau tambahkan. Terima kasih Bapak, kami pegang janji-Mu karena sesungguhnya hidup kami karena perjanjian Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan baik yang onsite maupun yang online semua merasakan zaman Tuhan, lawatan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu Tuhan sebelum kami pulang, kami menerima berkat yang daripada-Mu. Namun biarlah kami boleh bersama-sama serukan doa seperti yang sudah Mu ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan akhiri pada kita. Untuk itu kita arahkan hati kita ke tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih Yesus lebih dari semua bagi jemaat Philadelphia. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami boleh memuji menyembah-Mu, kami boleh beribadah kepada-Mu. Dan saat ini hati kami terarah kepada-Mu dengan tangan dan terangkat untuk menerima berkat-Mu sebelum kami meninggalkan tempat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai, memimpin, memelihara, bahkan memberkati-Mu, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kelak yang kedua. Saat Ia datang kedua kali, Ia datang untuk mengangkat-Mu, menempatkan-Mu di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di surga. Dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin.